Senyum, kata yang singkat, padat, mengandung makna. Mari senyum. Selamat datang kembali di channel saya, Yusran Sofyan. Kali ini saya tertarik untuk berbicara terkait dengan bonus demografi. Bonus demografi secara umum itu menitik beratkan pada usia produktif. Usia produktif itu seperti apa? Itu mulai dari umur 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Dan menurut sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Statistik Nasional, di tahun 2020, bonus demografi yang dialami oleh Indonesia sudah sementara berlangsung. Menurut data tersebut bahwa 70,72% populasi penduduk bangsa Indonesia itu berada pada usia produktif. Dan ini sangat menguntungkan buat Indonesia itu sendiri. Tetapi menjadi kendala karena pada saat itu tahun 2020 bangsa Indonesia dan umumnya di seluruh negara menghadapi namanya pandemi COVID-19. Sehingga bonus demografi lewat begitu saja dan kita sebagai bangsa yang kuat, negara yang kuat, fokus untuk penanganan COVID-19. Kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 itu melahirkan beberapa krisis, terutama krisis kesehatan, krisis sosial, dan krisis ekonomi. Itulah pada awal tahun Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menerbitkan satu Perpres nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 dan menitik beratkan pada pemulihan ekonomi nasional. Dan bukan hanya kita berpikir bagaimana menangani COVID-19, menangani krisis kesehatan, krisis sosial, tapi kita juga berpikir bagaimana bisa bangkit secara ekonomi, bisa bangkit bersama untuk bisa melewati pandemi COVID-19 ini, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi nasional. Dan bonus demografi ini sangat menguntungkan kita, sehingga memang kita harus memanfaatkan bonus demografi ini dengan sebaik mungkin. Karena usia produktif itu tadi. Dengan kata lain bahwa hanya 30% populasi bangsa Indonesia yang usianya mengalami usia-usia yang tidak produktif atau pemahamannya bahwa usia tersebut menjadi tanggungan negara, tanggungan masyarakat, tanggungan keluarga. Tapi 70,72% ini siap menopang bangsa Indonesia ini dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional itu setelah atau berlangsungnya pandemi saat ini. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini bersama-sama menghadapi COVID-19 dan tengah mewujudkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan syarat utama untuk bagaimana memanfaatkan situasi seperti ini adalah bagaimana melirik bisnis digital itu sendiri. Bagaimana mewujudkan wirausaha baru, bagaimana mewujudkan entrepreneur baru melalui bisnis digital. Kenapa kita mesti menitik beratkan pada bisnis digital? Kita sama-sama tahu bahwa pandemi ini mengharuskan kita menjaga jarak social distance pada awal tahun 2020. Dan kita bersilaturahmi antar satu keluarga, satu komunitas melalui pemanfaatan media sosial atau pemanfaatan digital itu sendiri. Sehingga memang
sebagai masyarakat, sebagai bangsa, tidak ada jalan lain, kita harus memanfaatkan dunia digital itu sendiri sehingga menuju produktivitas. Dan apa yang kita mesti lakukan pada saat pemanfaatan digital tersebut? Ya, tentunya kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada, mampu melakukan inovasi-inovasi baru untuk mewujudkan produktivitas itu sendiri, dan mampu berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya, terutama berkolaborasi dengan pemangku kebijakan, yaitu pemerintah itu sendiri. Sebagai bangsa, tentunya kita sangat sadar bahwa tantangan Indonesia ke depan sangat berat. Kesulitannya lapangan pekerjaan, menurunnya pendapatan rumah tangga, kualitas pendidikan yang belum merata, kualitas layanan kesehatan yang belum memadai, bertambahnya terus populasi penduduk Indonesia, menurunnya kualitas demokrasi, perlakuan dan keadilan bagi tokoh agama, dan terus meningkatnya utang pemerintah. Sehingga adaptasi, inovasi, dan kolaborasi khususnya dalam perkembangan teknologi digital sangat dibutuhkan. Itu pun harus ditunjang dengan konsentrasi dalam pembangunan infrastruktur. Seperti kita ketahui bahwa sekitar 13.000 lebih atau 16% desa yang terdapat di Indonesia menurut data KODES 2018 itu belum tersentuh oleh akses internet, dan sekitar 76% mengalami koneksi internet yang belum memuaskan, sehingga perlunya integrasi layanan berbasis bisnis digital antara pemerintah, masyarakat, industri, maupun perguruan tinggi. Dan perlunya akses pendanaan pada bisnis digital, perlunya peningkatan SDM, khususnya dalam bidang literasi dan pengetahuan terhadap teknologi digital itu sendiri. Itu menjadi pekerjaan rumah kita, itu menjadi tantangan terhadap bonus demografi, terhadap usia-usia produktif seperti kita. Bagaimana melakukan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi sehingga bisa mewujudkan dan bisa mendorong percepatan dan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemangku regulator untuk bisa mengatasi semua, khususnya dalam peningkatan teknologi digital menuju produktivitas. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 menjadi katalisator, memaksakan masyarakat untuk mengenal teknologi digital. Walaupun memang jauh sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia dan melanda bangsa Indonesia, kita telah mengalami ekspansi besar-besaran dari sebuah perusahaan e-commerce. Sebutlah Alibaba, Amazon, dan lain-lain yang lebih dulu memulai bisnis digital ini. Dan tidak ada kata lain, kita harus melakukan adaptasi dan melakukan
inovasi untuk bisa melewati ini semua. Dan perbaikan-perbaikan pada sektor infrastruktur jaringan internet harus terus kita dorong, sehingga permasalahan akses internet dan lambatnya akses internet di beberapa tempat itu bisa segera teratasi. Dan juga peningkatan SDM melalui peningkatan pengetahuan teknologi digital dan literasi, kemudian terbukanya akses pendanaan pada bisnis digital oleh pembuat regulator dan stakeholder yang ada. Begitu juga dengan regulasi-regulasi yang harus disesuaikan dengan perkembangan bisnis teknologi digital, baik itu mengenai perpajakan maupun akses jasa keuangan. Menurut data sensus tahun 2020, kita ditopang oleh kaum milenial sekitar 25,87% dan generasi silenial sekitar 27,94%. Sehingga lebih dari 50% populasi Indonesia pada usia tersebut keinginan atau inisiatif untuk bisa mempelajari dan mengembangkan bisnis digital ini sangat besar. Kita tunggu generasi-generasi tersebut sambil kita bersama generasi yang lain untuk bisa mensupport perbaikan dan perubahan-perubahan yang ada di bangsa ini, khususnya terhadap pemanfaatan teknologi digital. Semoga generasi ini mampu mengantarkan kita dari revolusi 4.0 menuju revolusi 5.0. Dan tentunya itu menjadi suatu tantangan yang berarti bagaimana kita menyesuaikan atau menciptakan harmonisasi terhadap peradaban maupun terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan entrepreneurship melalui sektor UMKM sangat kita nantikan, dan perkembangan ini sangat luar biasa seperti yang diutarakan melalui data bahwa 63,64% dari jumlah populasi Indonesia itu adalah pelaku-pelaku sektor UMKM. Dan yang lebih fenomenal lagi bahwa lebih dari populasi penduduk Indonesia, yaitu sekitar 336 juta, adalah penjualan mobile atau device teknologi, yaitu handphone. Ini berarti bahwa keinginan masyarakat terhadap perkembangan teknologi, sektor UMKM memegang peranan yang sangat penting dari transisi bisnis digital ini. Kita melihat perkembangannya bahwa sektor ini mampu beradaptasi secara maksimal. Kita melihat bahwa transaksi online sudah sebesar 14 juta UMKM yang telah melakukan, dan besaran transaksi tersebut sudah mencapai sekitar 250 triliun dan diperkirakan akan meningkat sebesar 330 triliun pada 2021. Ya, memang mengapa kita mesti mencari jalan menjadi entrepreneur, khususnya untuk dalam pengembangan sektor UMKM.
Karena entrepreneur inilah salah satu jawaban dari permasalahan atau tantangan kita di masa yang akan datang. Melalui entrepreneur kita bisa menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan pasar baru, meningkatkan standar hidup baru, dan juga meningkatkan pendapatan daerah maupun negara melalui transaksi-transaksi yang kita lakukan, dan tentunya bisa memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Entrepreneur menjawab permasalahan terhadap paradigma kemandirian dan paradigma pembangunan SDM bangsa Indonesia. Saya ingin mengutip pernyataan Mas Sandiaga Uno bahwa entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan sebuah mindset. Mindset yang melahirkan kerja keras, sikap optimis, inovatif, serta leadership. Akhir kata, saya ingin mengajak teman-teman semua bagaimana memanfaatkan bonus demografi dengan menselaraskan kebijakan pemerintah yang ada terkait pemulihan ekonomi nasional. Ayo kita manfaatkan teknologi digital sebaik mungkin, mulai dari hal terkecil, bagaimana mempelajari perkembangan teknologi digital, memanfaatkan media sosial sebaik mungkin dan sepositif mungkin, sehingga bisa menghasilkan suatu produktivitas dan bisa menopang kehidupan sehari-hari kita.